Misi Rashford akhiri puasa trofi musim ini. Marcus Rashford menegaskan hasrat besar untuk membawa Manchester United meraih trofi musim ini. Pemain 25 tahun itu ingin mengakhiri puasa trofi. Terakhir kali Man United menggapai trofi pada musim 2015-2016. Saat itu, Jose Mourinho yang masih bertugas di kursi pelatih. MU menjuarai Liga Eropa dan Piala Liga Inggris. MU masih mempunyai kesempatan untuk menjadi juara pada 4 ajang yang diikuti. MU duduk di posisi keempat di klasemen Liga Inggris dengan raihan 35 poin hasil dari 17 kali bertanding, berjarak 9 poin dari Arsenal di posisi teratas. Rashford sedang tajam-tajamnya bersama Man United. Dia sudah membukukan sebanyak 13 gol dan 6 assist dalam 24 pertandingan di semua ajang. Dengan performa bagus ini, Rashford pun berniat membawa MU juara lagi setelah 5 musim gagal meraih trofi. Kami ingin ada di final dan laga-laga terbesar. Pada akhirnya, kami ingin memenangi trofi. Semoga musim ini kami bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan itu, kata dia menambahkan. Pengakuan De Gea usai bikin blunder konyol lawan Everton. Sebuah blunder dilakukan kiper Manchester United David De Gea dalam kemenangan atas Everton di Piala FA. Rekan setimnya, Diogo Dalot, mengungkap pengakuan De Gea usai kebobolan gol konyol itu. Mengingat bahwa pada saat itu David De Gea sedang bersiaga di samping tiang gawang, antisipasi lebih baik sejatinya bisa dilakukan. Kepada Dalot, De Gea mengaku terkejut si kulit bundar bisa lolos di antara kedua kakinya. Saya sempat bicara ke David saat turun minum dan ia bilang tidak menduga bola akan lewat di antara kedua kakinya, bahkan saya pun juga tidak menduga bolanya akan lewat seperti itu. Jadi saya pun ikut bertanggung jawab, saya semestinya bisa bereaksi sedikit lebih cepat, ujar Dalot kepada beIN Sports. Belum selevel Man City, Erik ten Hag sebut MU bukan penantang gelar IPL. Saat ini United berada di peringkat 4 klasemen sementara IPL. Meski berjarak 9 poin dari puncak klasemen, beberapa pihak menilai MU layak diperhitungkan sebagai calon juara. Erik ten Hag sendiri menilai timnya belum layak disebut sebagai calon juara. Saya rasa kami bisa merasa puas dengan apa yang kami capai saat ini mengingat di awal musim kemarin kami mengalami sejumlah kendala, buka ten Hag kepada Manchester Evening News. Menurut ten Hag, MU belum layak disebut sebagai penantang gelar juara. Karena ia menilai level permainan timnya masih jauh dari sang tetangga, Manchester City yang merupakan juara bertahan IPL. Kami saat ini belum sekompetitif Manchester City. Saya melihat mereka satu tingkat lebih tinggi dari kami saat ini, sambung ten Hag. Enzo Fernandez minta dijual ke Chelsea. Asa Chelsea untuk mendapatkan jasa Enzo Fernandez menemui sedikit angin segar. Sang pemain dilaporkan akan meminta pihak Benfica untuk melepaskannya ke London. Sejak bursa transfer musim dingin dibuka, Fernandes banyak dikaitkan dengan klub-klub top Eropa. Penampilan apiknya di Piala Dunia 2022 membuat banyak raksasa Eropa jatuh hati padanya. Salah satu klub yang dilaporkan ingin merekrut Fernandes adalah Chelsea. Namun tawaran perdana Chelsea baru-baru ini ditolak mentah-mentah oleh Benfica. Record mengklaim bahwa Enzo kesal dengan penolakan tersebut. Ia dikabarkan akan mendesak manajemen Benfica untuk menjualnya di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, Fernandes sudah memantapkan hati untuk pindah ke Inggris. Ia menilai sudah saatnya ia pindah ke klub yang lebih besar. Chelsea menarik perhatiannya karena The Blues punya rekam jejak yang bagus tidak hanya di Inggris tetapi juga di Eropa. Arteta harus lebih tenang hadapi tekanan di puncak klasemen. Arsenal saat ini masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 44 poin. Namun, jarak poin mereka dengan Man City di peringkat kedua terpangkas jadi 5 angka. Mantan pemain dan manajer Liverpool Graeme Souness menilai situasi panasnya perburuan gelar mulai menghadirkan tekanan kepada manajer Arsenal Mikel Arteta. Apalagi, ia tak punya pengalaman untuk menghadapi hal ini. Souness berharap Arteta harus lebih baik mengendalikan emosinya. Ia memberi saran Arteta harus lebih berhati-hati menghadapi tekanan dalam perburuan gelar. Tentu saja manajer akan menentang keputusan wasit dan hadirkan perdebatan dengan tim lawan saat Anda berada di pinggir lapangan, Anda melihat segalanya melalui kacamata klub Anda. Yang Anda lihat hanyalah tim Anda dianiaya, tulis Souness dalam kolom Daily Mail. Badai cedera hantam Chelsea. Performa Chelsea sedang buruk memasuki pertengahan musim Liga Inggris 2022-2023. Masalah The Blues semakin runyam akibat badai cedera yang menerjang. Performa buruk Chelsea ditambah dengan banyaknya pemain yang masuk ruang perawatan. Paling baru, Christian Pulisic dan Raheem Sterling cedera di laga kontra Man City. Transfermarkt mencatat, ada 10 pemain Chelsea yang saat ini absen akibat cedera. Parahnya lagi, masalah yang terjadi dialami semua lini mulai dari kiper hingga striker.
Graham Potter tak menampik performa timnya menukik salah satunya akibat para pemain yang bertumbangan. Menurutnya para pemain cedera karena jadwal padat. Stabilitas membantu Anda meningkat. Dari pertandingan terakhir di Bournemouth, kami kehilangan James dan Mount dari starting 11. Itulah tantangan yang kami hadapi sejak kami berada di sini, kata Potter, dilansir dari Daily Mail. Resmi, Didier Deschamps perpanjang kontrak di timnas Prancis. Didier Deschamps mendapat perpanjangan kontrak dari timnas Prancis. Pelatih 54 tahun tersebut bakal tetap membesut Les Bleus hingga 2026. Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, mengumumkan perpanjangan kontrak Deschamps, Sabtu, 7 Januari 2023. Tambahan kontrak selama 3 tahun diberikan kepada legenda timnas Prancis tersebut. Dia telah memimpin Prancis dalam 139 pertandingan selama 10 tahun berkarier untuk tim nasional. Total 89 kemenangan didapat Deschamps bersama timnas Prancis, serta 28 seri dan 22 kekalahan. Ada 279 gol yang disarankan skuad Les Bleus selama masa kepemimpinan ex-pelatih Marseille itu. Di bawah kepemimpinan Deschamps, timnas Prancis berhasil memenangkan Piala Dunia 2018 dan Trofi Nations League 2021. Roberto Martinez, calon pelatih timnas Portugal. Nama Roberto Martinez masuk dalam daftar kandidat pelatih baru timnas Portugal. Menariknya, di masa lalu, Martinez pernah membandingkan antara Cristiano Ronaldo dan Kevin De Bruyne. Posisi pelatih timnas Portugal saat ini masih kosong. Fernando Santos, yang mengemban tugas sebagai pelatih sejak 2014, didepak usai gagal di Piala Dunia 2022. Federasi Sepak Bola Portugal, FPF, sampai saat ini belum menunjuk pengganti Santos. Sempat muncul nama Jose Mourinho sebagai kandidat potensial. Masalahnya, Mourinho masih punya kontrak dengan AS Roma hingga 2024 nanti. Rumor Mourinho bakal pulang dan melatih timnas Portugal belum pudar. Kini, muncul nama baru sebagai calon pelatih Joao Felix dan kolega yakni Martinez.